Hai gengs, back with me Dinda di channel YouTube aku. Kali ini aku mau bawain genre reading. Temanya adalah dia merasakan ini saat menjauh. Yes. Ini buat kalian yang lagi menjauh, no contact atau no communication, ya. Yang seperti itu, ya. Pokoknya hubungan-hubungan yang seperti itu. You name it lah, ya. Ini genre reading bisa resonate-nya beberapa aja karena kamu kalau kamu mau personal reading bisa kontak yang ada di description box video ini ya. Itu udah malam sekitar jam 10:30. Aku habis live TikTok tadi, terus istirahat sebentar, terus ya udah aku bikin video aja deh sebelum aku bobo. Daripada aku overthinking, mendingan aku bikin video, ya kan, lebih produktif ya, walaupun udah malam. Yes, ini general reading. Apa ya? I mean like kita mau cek energi seseorang. Aku bakal kasih waktu kalian ngebayangin seseorang yang mau kita cek energinya. Silakan. Udah, kita langsung mulai. Dia merasakan ini saat menjauh. Apa yang dia rasakan? Suara aku beda gak sih guys? Aku tuh lagi flu hari ini banget, mulai flu. Ini aku reading udah malam-malam, hidung aku flu, meler. Ini hidung aku sampai aku sumbat pakai tisu, tau nggak? Pasti kalian ketawa deh kalau lihat penampakan aku sekarang. Udah pakai baju tidur, terus hidung disumbat pakai tisu. Serem nggak tuh? Oke, intermezzo ya guys, jangan serius-serius banget ya. Biar seru, biar kayak bestie gitu kan, saling cerita ya. Jangan kalian aja yang suka curhat cerita di komen ya. Oke, lanjut ya, kita ke temanya. Dia rasakan ini saat menjauh. Wow, ternyata dia agak stres guys, kayak orang kalut gitu ya. Kalau aku bilang galau kayaknya terlalu biasa ya. Kalian udah sering dengar kata galau, ya udah aku bilang kalut. You can see that ini kartunya, lihat itu dia lagi pusing. Pegang apa nih, pegang muka atau pegang kepala sih? Itu kan kayak gesture orang yang lagi pusing, stres ya, amit-amit gitu ya, sampai depresi ya. Entah dia capek sama pekerjaan, entah dia capek banyak pikiran, atau dia capek sama hubungan kalian gitu ya, pokoknya stres lah. Kayaknya nih tiba-tiba orang yang lagi kepikiran ya, mumet gitu istilahnya, mumet, kalut, capek. Kayak seseorang yang udah capek, soalnya aku lihat ini kayak gelasnya tuh kayak tumpah. Ibaratnya kalau orang lagi kesel, emosi, marah itu kan suka buang-buang barang ya. Siapa yang kalau marah suka buang-buang barang? Itu kayak bocil guys, kalau marah buang-buang barang. Aku pernah sih marah buang-buang barang. Itu dulu banget ya. Buang handphone ya, udah handphonenya dibeliin pacar, dibanting juga depan pacar gitu kan. Ini cewek-cewek pasti sering deh buang-buang handphone gitu ya. Tapi itu dulu guys, zaman masih bocah lah ya, 20 something. Sekarang udah gak ada kayak gitu-gitu ya. Sayang soalnya kalau dibanting abis itu nyesel gitu kan, karena handphonenya rusak. Jadi nggak bisa kepoin pacarnya lagi ya kan. Nah di sini dia kayak seseorang yang lagi kalut, lagi stres, mungkin banyak pikiran. Oh my god, di sini aku lihat ada kartu yang artinya itu menjauh. Relate banget ini, ada kartunya bilang menjauh, kan temanya itu dia rasakan ini saat menjauh. Kayaknya dia punya kesibukan lain, atau dia mungkin mencari-cari kesibukan gitu ya guys. Kayak dia sibuk sama pekerjaannya, atau memang sengaja menyibukkan diri supaya nggak kepikiran gitu loh, supaya nggak stres karena menjauh dari kamu.
Jadi istilahnya gini, dia menyibukkan diri supaya dia nggak kepikiran kamu atau kepikiran banget hubungan kalian. Di sini seseorang kayak udah males sama kamu atau sama hubungan kalian. Kenapa? Kita belum lihat kenapanya ya. Jadi seperti seseorang yang kayak males, ibaratnya gini, aduh males deh sama kamu, males deh sama hubungannya, ya udahlah mikirin kerjaan aja, ya udahlah mikirin yang lain aja gitu. Siapa yang lain? Raisa, aduh ya, dia jadi kayak males, terutama yang maskulin ini, dia kayak males gitu, kayak emosi, marah, kesel karena kalian tuh menjauh. Ada juga dari mereka yang berusaha kayak menyakiti dirinya, misalnya mereka nggak mau makan, mereka susah tidur, itu kan lama-lama bakal menyakiti dirinya, bukan begitu? Iya. Nah, ada juga dari mereka yang sibuk sama pekerjaan, ada menyibukkan diri, atau mereka misalnya suka apa, punya hobi atau apa, kesukaan. Nah, mereka kerjain lah itu hobi-hobinya supaya mereka sibuk dan gak kepikiran banget gitu sama kamu. Ini sebenarnya ada seseorang yang pengen komunikasi deh aku lihatnya. Ada beberapa hal yang pengen dia sampaikan, tapi dia masih mikir-mikir kayaknya mau ngechat atau teks atau hubungi kamu. Karena aku lihat di sini dia udah tahu mau ngomong apa, tapi apa ya? Dia masih mikir buat hubungi kamu. Kayak udah yakin banget mau hubungi. Dia udah tahu nih mau ngomong apa aja, tapi kayak ibaratnya nih, dia udah ngetik nih ya, tapi tinggal tekan send, tapi nggak dia send gitu, ibaratnya kayak gitu ya, supaya kalian kebayang gitu apa yang aku omongin ya. Tapi memang sih banyak dari mereka juga kayaknya lagi sibuk-sibuknya. Ini kenapa ya? Kartunya mirip-mirip keluarnya ya. Ini lagi pegang pulpen, ini pegang kuas, ini pegang pen gitu ya, pen tattoo gitu ya. Oke, kita lanjut aja deh ya, gak usah di-cut videonya. Dia rasakan ini saat menjauh. Wow, dia terbayang-bayang nih, kebayang-bayang kamu banget. Makanya kan tadi kayak ada orang yang stres banget nih, yaitu dia stres sama masalahnya, stres juga sama pekerjaannya kalau pekerjaannya ada masalah gitu. Dan dia kebayang-bayang tentang kamu, kebayang-bayang pas kalian lagi bersama gitu. Tapi dia marah juga kayaknya sama kamu deh. Iya, terbayang-bayang ada yang liatin foto-foto kamu. Wow. Foto-foto di mana, guys? Iya, dia ngeliatin foto-foto kamu atau sosial media kamu, atau mereka stalking gitu ya, foto-foto kamu, apa yang kamu update, apa yang kamu posting hari ini. Yes, are you happy today gitu, kayak kamu bahagia atau happy nggak hari ini, kamu kabarnya gimana. Kalau kalian masih berteman di sosial media ya, dia merasakan ini saat menjauh. Banyak dari mereka yang mencoba buat go out gitu, pergi keluar ya, pergi keluar cari udara segar, refreshing. Tapi ada juga yang kalau punya uang mereka traveling. Kan stres nih yang menjauh, akhirnya mereka traveling gitu, pergi-pergi yang jauh gitu kan, nyenengin diri, refreshing supaya lupa sama masalahnya. Yes, tapi ada juga dari mereka yang go out, hang out gitu ya, kemana. Ada yang perginya tuh sendirian, keluar rumah, refreshing ya. Ada mereka yang mungkin suka olahraga, juga olahraga. Ini ibaratnya ya kayak seseorang tuh yang kayak pengen move on, tau gak? Tau kan apa sih, kayak step by step seseorang yang pengen move on, lakuin apa aja yang dia suka, menyibukkan diri, terus cari suasana baru, olahraga untuk menghabiskan waktu-waktunya ya, supaya nggak overthinking. Nah itu kan biasanya kiat-kiat seseorang yang mau move on ya. Mereka ini ada juga yang kayak lagi sering-seringnya main ya sama teman-temannya atau circle-nya. Supaya apa? Supaya lebih happy gitu. Ini kayak seseorang yang mencari kesenangan di luar. Kesenangan apa tuh? Ya kalau aku lihat sih di sini masih positif ya, kayak bareng teman-temannya aja, sahabat atau circle-nya, supaya lebih happy gitu ya kayaknya. Ya mungkin dia
mendapatkan kebahagiaan dari sana ya. Semoga lah ya. Atau kalian gak suka mereka happy? Jahat ya. Oke. Apa lagi sih tadi temanya, dia merasakan ini saat menjauh. Dia tuh kasih batasan ya, dia kasih batasan, atau mungkin dia ngerasa kamu yang kasih batasan sama dia. Kayak kalian tuh ada gap gitu loh, ada yang membatasi kalian di tengah-tengah hubungan kalian. What is that? Siapa atau apa itu yang membatasi? Bisa jadi kalau hubungan third party ya, ada seseorang ya di antara hubungan kalian, itu batasannya. Tapi ada juga bisa kamu atau dia yang memang kasih boundaries. Jadi dua-duanya nggak bisa saling reach out, nggak bisa saling hubungi, atau mungkin yang lebih parah adalah kalian saling ngeblok gitu ya. Sebenarnya ada loh seseorang yang kayak pengen masih membuka diri ke kamu, tapi ada juga yang kayak bimbang, ini aku open atau aku close aja ya kisah cinta kita ini. Kisah cinta kita yang tidak berujung. Iya, ini kayak ada seseorang yang lagi bimbang, aku close atau aku still open gitu ya buat kamu. Still open heart gitu ya, atau ya udahlah close aja nih cerita cintanya. Ada seseorang yang kayak bimbang. Di sini kayak ada seseorang yang apa sih, masih nunggu-nunggu gitulah ya, menunggu waktu atau menunggu sesuatu sambil dia ingat-ingat kenangannya sama kamu. Ya, karena dia belum amnesia ya, makanya dia masih ingat kenangan-kenangan. Apa nih, ini masa lalu ya atau apa? Atau masih berhubungan tapi hubungannya kayak gantung atau statusnya nggak jelas. Aku mencium bau-bau kalau kalian itu apa ya namanya, ada yang third party, ada yang hubungannya tanpa status, ada yang FWB, friends for benefit gitu ya. Ya, jadi saling memanfaatkan gitu ya. Tapi statusnya tuh nggak jelas, jadi hubungannya cuma yang enak-enak aja, tapi nggak ada status. Ini kalau yang FWB gitu tanpa status pasti ketawa nih, senyum-senyum dengar video aku. Ya, dia rasakan ini saat menjauh. Dia tuh ngerasa kamu tuh satu-satunya tahu. Baper gak? Baper lah, masa enggak ya kan. Nah, dia ngerasa kamu tuh the one untuk saat ini. Ibaratnya kayak yang dia pikirin tuh kamu, yang ada di hatinya kamu. Aku ngerasanya sih belum ada seseorang lain ya, atau belum ada, kamu belum punya saingan gitu ya. Energinya sih lebih besar ke kamu. Kalau kalian ngerasa ini hubungan third party atau cinta segitiga, tapi energinya lebih besarnya tuh ke kamu saat ini. Tapi bisa juga kalau dia kesel atau emosi ya, emosinya ya besar juga mungkin ke kamu saat ini. Ada seseorang yang takut buat lihat kamu atau takut buat ketemu sama kamu. Kenapa? Dia ini takut atau malu ya? Kenapa ya kira-kira? Yes, aku ngerasa ada energi seorang feminin di sini yang takut atau malu atau nggak mau bicara sama kamu. Ya, atau kalau hubungannya third party ya mungkin ada seorang feminin yang bikin dia gak bisa banyak bicara sama kamu gitu ya. Bisa feminin atau maskulin sih yang bikin dia gak bisa banyak bicara sama kamu kalau hubungannya third party. Tapi lebih banyak feminin sih yang berpengaruh ini, bukan maskulin ya. Ibaratnya ada dua feminin di sini, satunya maskulin. Jika kalian punya hubungan cinta segitiga ya. Oke, kita lanjut. Dia rasakan ini saat menjauh. Apa yang dia rasakan? Dia ngerasa kayak udah beda gitu ya frekuensinya sama kamu. Beda arah juga, mungkin udah berbeda pola pikirnya. Kamu kemana, dia kemana. Atau kalian pernah bicara, ngobrol, komunikasi. Nah, dari situ tuh kelihatan pola pikir kalian atau pandangan kalian terhadap sesuatu. Itu beda banget menurut dia, atau ya berbeda lah, kamu berpikirnya apa soal sesuatu, dia tuh apa, dia ngerasa kalian berbeda. Kalau energinya makin menjauh, dia tuh ingin new relationship atau new partner. Ibaratnya nih ada sesuatu, ada something new ya, atau new relationship yang pengen dia mulai, bisa dengan seseorang, tapi aku belum lihat dia dekat sama siapa atau apa ya.
Tapi di sini ada kartu yang bilang kalau dia tuh pengen something new di sini. Ya, kalau energinya makin jauh ya something new-nya sama seseorang ya. Tapi kalau energinya kamu ngerasa makin deket ya berarti something new-nya sama kamu. Atau dia pengen balikan atau pengen deket lagi sama kamu. Tapi di sini tuh ada seseorang yang manipulatif. Dia nggak jujur apa yang dia rasakan, yang dia pikirkan ke kamu. Mungkin aja dia kangen tapi dia nggak jujur sama kamu. Mungkin aja dia rindu tapi dia nggak omong, dia nggak bilang. Kayak dia tutupin gitu loh. Rasa emosi marahnya itu lebih besar dari apa yang dia rasakan dan dia pikirkan tentang kamu ya. Di sini ada seseorang yang kayak menunggu-nunggu. Ada sih mungkin yang mau dia lakukan. Kenapa? Karena dia ngerasa hubungannya tuh masih gantung, ada unfinished business sama kamu. Atau ada sesuatu yang belum selesai aja di antara kalian. Makanya ini dia masih kayak nunggu-nunggu. Tapi dia ragu sih untuk berbuat sesuatu ke kamu, aku lihat. Nah apa, hayo. Ada seseorang yang kayak pengen minta maaf deh sama kamu. Dia merasa kamu sama dia tuh hubungannya berubah lebih buruk kali ya. Karena aku ngerasa dia tuh kayak pengen minta maaf. Atau mungkin just say thank you sama kamu ya. Kayak pengen ucapin terima kasih atau minta maaf, tapi dia nggak mau banyak ngomong atau dia menahan untuk nggak berbicara sama kamu. Tapi kalau bisa dibilang niat atau lubuk hatinya yang terdalam, from the bottom or of their heart, dia tuh kayak pengen minta maaf ya. Dan dia ngerasa banyak banget gangguan dan hambatan di hubungan kalian ini. Ada beberapa hal yang dia sadari gitu, banyak gangguan hambatan di hubungan ini. Ibaratnya gangguan dan hambatan itu yang bikin dia terbebani dalam hubungan ini. Dia rasakan ini saat menjauh. Ini kayak ada seseorang yang nggak mau banyak bicara. Dia tuh mungkin ya nggak mau banyak bicara karena dia ragu sama apa yang mau dia bicarakan sama kamu, apa yang mau dia katakan, takut nyakitin kamu atau takut nyakitin perasaan kamu atau menyinggung kamu. Tapi ada juga kenapa dia nggak banyak bicara, karena dia bingung harus lakukan apa. Tapi ada juga yang nggak banyak bicara karena dia kayak merasa terkekang gitu loh, nggak bisa gerak. Apalagi kalau kalian hubungan cinta segitiga, dia merasa nggak bisa berbuat apa-apa aja gitu loh buat kamu. Apalagi kalau hubungannya nggak jelas. Ini aku ngerasa ada sesuatu yang tidak jelas di sini. Ya kalau hubungannya nggak jelas atau statusnya nggak jelas, ya dia juga bingung apa yang mau diperjelas. Ibaratnya gini, hubungannya nggak jelas. Nanti kalau dia bilang, maaf ya, aku mau pergi atau mau pamit, misalnya let's say kayak gitu. Dia takut tiba-tiba kamu ngomong, ya pergi aja, kan kita kan gak ada hubungan apa-apa. Nah contohnya kayak gitu. Jadi dia takut aja gitu. Nah bisa juga kenapa dia gak banyak bicara, karena dia gengsi. Mungkin dia seseorang yang egonya tinggi, jadi gak akan mungkin gitu kayak dia cari kamu atau dia mulai komunikasi duluan. Yes, tapi kenapa ada juga yang gak mau banyak bicara, karena dia mencoba buat tenangin diri untuk saat ini. Ada orang yang lagi di fase ini relax, ya mungkin ingin menenangkan diri ya, aku lihat. Ada loh, ini ada seseorang yang kayak sakit hati loh di sini. Sakit hati atau patah hati. Kalau kalian putus yang benar-benar kayak putus atau cut off gitu hubungannya. Ini dia patah hati banget, lumayan patah hatinya ya. Tapi kalau kamu ngerasa ada salah kata-kata di sini, ya anggaplah dia sakit hati karena kata-kata kamu. Kalau kamu ngerasa aku nggak ngomong aneh-aneh kok, ya mungkin dia yang terlalu sensitif sama perkataan kamu ya. Di sini ada sebuah hati yang sakit gitu ya. Sakit hati dia, tapi banyaknya sih sakit hatinya karena tersinggung ya, tersinggung sama perkataan. Ada orang yang sudah ini ya, kayak ingin apa ya, kayak lagi menutup atau ingin menutup
lagi menutup, ingin menutup. Maksudnya gimana ya kak? Ini kayak ada seseorang yang ingin menutup cerita hubungannya sama kamu, atau ada seseorang yang sementara ini ingin menutup hubungannya sama kamu. Kenapa sementara? Ya anggap aja saat ini mungkin dia takut, malu, stuck, no action. Jadi dia pikir secara sementara dia nggak mau mikirin dulu hubungan ini. Bisa aja dia pikir ntar aja deh soal hubungan ini, yang penting aku fokus dulu ke karir gitu ya. Mungkin dia harus pay attention mungkin saat ini ke karirnya. Bisa aja kan situasinya kayak gitu. Tapi di sini tuh kayak ada seseorang yang kepo banget sama kamu. Ya aku ngerasanya sih dia kepo ya, cari-cari tahu nih kayaknya. Bisa jadi dia kepo, bisa jadi dia suka ngomongin kamu sama teman-temannya, atau dia suka kepoin kamu sama teman-temannya. Maksudnya gini, di saat mereka lagi berkumpul ya, mereka tuh ngomongin kamu atau membahas kamu, atau di saat mereka lagi berkumpul mereka kepoin kamu. Ya pokoknya talking about you lah ya. Mungkin dia masih curious, curious about you. Dia masih kepo-kepo ya. Ya bisa juga stalkingin kamu. Atau ya sesimpel dia kepo karena dia masih mau tahu aja kabar kamu gimana. Nah, di sini ada orang yang galau. Ibaratnya gini, dia kan ada suka ngumpul-ngumpul kan. Dari awal aku bilang, ini seseorang ada yang lagi sering go out atau hang out ya sama teman-temannya. Walaupun dia pergi berkumpul, dia tuh kayak sedih. Ibaratnya walaupun situasinya tuh di keramaian, tapi itu dia ngerasa kayak hampa, kosong, kesepian. Ya ini bisa kita lihat di sini ada situasi yang ramai banget, tapi kayak dia merasa sedih. Padahal banyak banget hal-hal yang harusnya tuh dia happy. Ya mungkin situasi atau keadaan, ibaratnya gini, ada beberapa hal lain dalam hidup dia tuh yang bisa bikin dia happy, tapi entah gimana dia galau sama apa yang di depan matanya saat ini. Apa yang bikin dia galau itu? Soal perasaan ya, about feeling. Karena ini kan ada kartu apa? Five of Cups. Cups itu kan tentang feeling ya, tentang perasaan. Ya, dia galau tentang yang berhubungan sama feelingnya itu. Apa itu ya? Ya mungkin tentang kamu. Tapi dia kayak terlihat tenang nih sebenarnya di sini. Kalau kamu mikir nggak, dia baik-baik aja, dia tenang, itu mungkin yang dia tunjukkan di luar, tapi dalamnya mungkin segalau itu, sedalam itu, atau serapuh itu ya. Mungkin dia emang nggak mau nunjukin aja apa yang dia rasakan sebenarnya. Karena kan tadi aku bilang di awal, sebelum-sebelumnya ada seseorang yang memanipulasi kan. Sebenarnya di sini masih ada seseorang yang ingin menunjukkan loh ke kamu, menunjukkan atau membuktikan. Nggak paham juga apa yang mau dia tunjukkan ke kamu, feeling, perasaan atau apa ya. Coba I will check dulu ya. Aku nggak mau asal ngomong gitu ya kalau nggak dicek. Sama aja berbohong ya kalau asal-asal ngomong tapi nggak dicek dulu, biar validasi ya. Oke, apakah ini dia ingin menunjukkan feelingnya ke kamu? Iya sih benar. Ada dari mereka yang kayaknya masih ada sisa-sisa perasaan atau masih ada feeling ke kamu. Jadi ini kayak ada seseorang yang sebenarnya tuh mau nunjukin atau mau membuktikan ke kamu. Tapi sayangnya keraguannya tuh besar banget untuk menunjukkan itu. Niatnya tuh ada mau nunjukin ya, tapi ragunya itu besar gitu ya. Banyak dari kalian tuh yang sebenarnya banyak dari kalian yang sebenarnya tuh pengen tahu juga kan feelingnya dia tuh gimana saat ini, perasaannya tuh gimana. Karena ada dari kalian yang pengen tahu sebenarnya ya kan.
cuma mungkin keadaannya kayak gimana, terus kamu jadinya nggak bertanya, nggak memastikan, atau nggak komunikasi sama dia. Ini pas banget ya bikin konten cinta-cintaan di malam hari gitu kan. Apa ya aku galau sendirian deh nih bikin video gitu kan, udah malam-malam konten cinta-cintaan, galau temanya ya kan. Kayaknya banyak masalah ya kalian tuh, atau banyak gangguan ya hubungannya, atau dia ada masalah ya, masalah pribadi. Aku lihatnya kayak ada seseorang yang berusaha ya, kayak berusaha menghilangkan masalah-masalahnya atau ngeberesin masalah-masalahnya, atau seseorang yang kayak lagi berusaha menghilangkan gangguan-gangguan saat ini. Emang banyak gangguannya guys. Nah di sini ada lagi tuh kan kartunya, relate banget sama temanya. 2 kartu keluar itu artinya kalian memang menjauh. Walaupun kalian menjauh, dia tuh kepo banget tau. Kalau kamu pikir gini, enggak, dia nggak kepo kok kak, bisa aja dia pakai second account atau fake account, dia kepoin kamu diam-diam. Bisa, bukan nggak bisa gitu ya. Karena di sini energinya kayak ada seseorang yang belum bisa benar-benar lepas gitu loh energinya dari kamu. Ya aku bisa bilang dia emosi, dia kesal atau dia marah, atau komunikasinya nggak jelas. Dia juga sadar itu, komunikasinya on off, atau hubungannya ibaratnya gini, apa sih yang tersisa dari hubungan ini gitu. Jawabannya mungkin nggak ada, atau nggak jelas gitu kan. Tapi dia belum bisa melepaskan pandangannya ke kamu. Apa istilahnya, mereka masih stalking kamu ya, masih kepoin kamu. Sejauh apapun, sejauh mata memandang, dia masih kepoin kamu. Energinya belum benar-benar bisa lepas atau menjauh. Energinya masih terikat juga mungkin. Entah energinya yang terikat atau emang dianya aja yang belum benar-benar bisa lepas dari kamu. Dia rasakan ini apa ya, kayak ada seseorang yang kayak masih ingin membuka diri loh sebenarnya sama kamu. Dia tuh kayak masih pengen open ya. Open tuh bisa open hati atau open diri. Dia bisa aja kayak masih ingin membuka diri atau membuka hatinya sama kamu. Tapi dia sadar banget kalau banyak banget perjuangan atau pengorbanan yang akan dia keluarkan untuk hubungan ini. Dan dia ngerasa beban. Kalau terlalu banyak perjuangan dan pengorbanan, dia merasa itu beban buat dia. Kayak dia masih pengen baik sebenarnya, tapi mungkin terlalu sulit ya, terlalu sulit hambatan atau halangannya kali ya, atau terlalu besar, makanya dia ngerasa kayak beban aja. Energi, kalau soal energi bisa jadi dia energinya lagi sering marah, sering emosi, sering kesal ya, mungkin marah atau lebih sensitif, lebih gampang temperamen gitu energinya. Ya karena ini juga sih, karena banyak pekerjaan, banyak aktivitas yang bikin dia tuh kayak meledak-ledak emosionalnya. Kayak dia sibuk banget mungkin saat ini, dan banyak hal yang bikin dia marah, kesel. Yes, ini ya, walaupun ada orang yang kayak marah, kesel, tapi dia tuh mau loh komunikasi sebenarnya. Kenapa dia mau komunikasi? Karena masih ada perasaan, dan dia masih fokusin kamu. Yes, masih fokusin kamu sih. Ini energinya kadang berubah ya. Kadang jadi dia kayak nggak stabil, kadang dia tenang, kadang dia marah, emosional, se-emosional itu. Kadang santai, tenang, ya udah, let it flow aja gitu ya.
energinya, tapi kadang dia bisa yang tiba-tiba marah atau kesel. Nah itu kan sama aja nggak stabil ya energinya. Di sini kayak ada seseorang yang bingung karena nggak bisa berbuat apa-apa, kayak dia stuck aja gitu, atau bingung karena ada seseorang yang kayak merasa terpuruk energinya nih, terpuruk karena dia sakit hati, terpuruk karena dia nggak bisa berbuat apa-apa. Ibaratnya maju mundur tuh salah, atau maju mundur tuh kena gitu kan. Ini akhir-akhir ini dia tuh kayak gampang banget sedih, gampang banget cry, nangis mungkin kalau dia secengeng itu. Iya loh, bener. Kenapa ya kayak gitu ya? Aku bingung nih mau pakai kartu yang mana, karena ini sebenarnya udah setengah jaman, tapi kartu-kartunya itu benar-benar yang bisa bikin galau kalau percintaan. Oke, ini aku bakalan ini ya, ambil poin-poinnya aja. Aku sesuaikan sama temanya. Yang dia rasakan saat menjauh. Kamu tuh masih jadi seseorang yang ada di hatinya. Ya, di sini ada my beloved gitu ya. My beloved. Kayaknya dia tuh pengen deh ada sentuhan, ketemu langsung face to face, dan ada sentuhan fisik sama kamu. Kalian menjauh, tapi tuh dia pengen gitu ya, ada physical attraction. Apalagi kalau mereka yang love language-nya itu apa ya, physical touch gitu ya, touchy ya. Kalau nggak disentuh ngerasa kurang gitu ya. Kalau nggak disentuh merasa kurang, gimana tuh ya. Biasanya yang punya love language physical touch itu biasanya maskulin ya, sukanya tuh kayak disentuh, dipegang, diraba, ya kan, biasanya tuh maskulin ngerasa kalau kayak lagi disentuh atau dipegang atau dibelai gitu ya, mereka tuh kayak ngerasa disayang gitu. Sentuh apanya sih, ya udah pokoknya gak usah dilanjutin ya. Dia rasakan, dia tuh pengen ketemu deh kayaknya. Yes, pengen ketemu. Kayaknya dia suka mimpiin kamu deh, ya nggak ya? Kayaknya ada yang pengen bilang kalau kayaknya kita butuh waktu atau space untuk saat ini. Iya. Apa ya istilahnya, dia tuh kayak pengen bilang nggak ada yang berubah gitu kali ya, walaupun kalian menjauh atau pisah atau menjauh lah ya, ini dia ngerasa nggak ada yang berubah lah di antara kalian ya, walaupun rasanya tuh berubah, tapi bisa dibilang ya kayak nggak ada yang berubah, mungkin perasaan dia atau apa nggak ada yang berubah ya. Tuh kan tadi kan aku bilang ada seseorang yang ingin minta maaf atau say thank you. Nah di sini ada kata-kata thanks, mungkin dia mau ngucapin terima kasih kali buat kamu. Tuh dia tuh kayak pengen muncul atau datang ke kamu, soon to come your way. Dia tuh ngerasa terberkati loh bisa deket atau kenal sama kamu, dan dia ngerasa kamu tuh seseorang yang layak untuk bahagia. Aduh sedih banget ya, seandainya pisah terus dia mungkin bakalan bilang kamu tuh layak untuk bahagia ya, you deserve happy, you deserve ya, pokoknya kamu layak lah buat bahagia menurut dia. Karena kamu tuh hatinya tulus katanya. Kamu masih jadi seseorang yang penting sih ya. Dia berharap kamu mengerti ya, kayak kalian ya saling mengerti aja, saling memahami keadaan saat ini, dan kayaknya ya dia tuh harus memilih atau harus ambil keputusan ya. Dia berharap kamu ngerti sih. Jadi istilahnya nggak ada yang salah dan benar menurut dia ya, memang situasinya aja yang harus
atau situasinya nggak memungkinkan kalian bersama, atau situasinya yang mengharuskan kalian mengambil keputusan. Terus apa lagi ya, dia rasakan ini kayak ada seseorang yang ingin memperbaiki diri bisa, memperbaiki hubungan kalian bisa. Kalau kalian pernah konflik ya, kamu tuh masih jadi seseorang yang penting dan menarik di dalam hidupnya gitu. Jadi ibaratnya kamu tuh apa ya, bagian dari hidupnya. Cie. Iya bener, kamu masih terbayang-bayang dalam pikirannya juga. Ibaratnya kalau dia ngelamun atau dia bengong, itu tuh suka terlintas kamu, suka kepikiran kamu, spontan atau enggak, tapi ya kebayang lah gitu ya. Ya mungkin dia pengen ada space di antara kalian supaya bisa terlihat lebih jelas gitu loh. Ini hubungannya tuh kemana nih nanti ke depannya, supaya ini to see things clearly, lebih jelas aja. Ini sebenarnya hubungannya tuh bagus nggak sih buat dilanjutin, atau hubungannya bagus buat diseriusin, atau hubungannya ini arahnya kemana ke depannya. Pokoknya di sini ada seseorang yang pengen lihat lebih jelas hubungannya gimana sih ini ke depannya, atau saat ini nanti ke depannya gimana gitu. Oh my god, di sini aku baca you must let go. Ini kayak ada seseorang yang ngerasa kayak ya udahlah kita let go aja nih hubungannya. Ibaratnya ya kayak ada seseorang yang pasrah, ikhlas, atau membiarkan kamu pergi kali ya. Ya ini kayak seseorang yang udah pasrah banget. Atau kayak dia tuh pengen bilang ya udahlah kamu sebaiknya juga let go aja, let go hubungannya, let go dia pergi dari hidup kamu mungkin ya. Udah kayaknya itu aja geng, sudah malam ini, kayaknya udah jam 11 lewat, hampir setengah 12 ya. Oke, kita lanjut di tema berikutnya ya. Zodiaknya dia ya, ada zodiak Aquarius, Pisces, Virgo, Leo, Aries, Capricorn, dan Gemini. Inisial hurufnya dia ada huruf M, S, A, V, R, J, D, O, B, U, dan L. Oke, itu aja gengs. Thank you for watching ya. Semoga menghibur dan bermanfaat. Semoga suara aku didengarnya enak ya. Soalnya lagi flu gini, nggak tahu jelas atau enggak karena agak ketutupan tisu juga hidungnya sama mulutnya. Thank you for watching. Don't forget to stay positive with your heart, mind, and soul. Bye bye.